Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Amma ba'du. Teman-teman, kawan-kawan, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita diperjumpakan oleh Allah kembali di majelis yang mulia ini. Sama-sama kita meniatkan i'tikaf di masjid, sama-sama kita meniatkan menuntut ilmu, dan sama-sama kita meniatkan menunggu salat Isya. Insyaallah taala mudah-mudahan majelis kita ini majelis yang diberkahi oleh Allah, disinggahi oleh para malaikat, dan juga diliputi oleh rahmat dan diturunkan oleh Allah ketenangan di dalamnya insyaallah taala. Maaf, tolong dirapiin sebentar depan, ya. Biar sedap mata memandang, ya. Nah, kawan-kawan yang dimuliakan Allah, kita masih dalam serial programming iman, bagaimana memprogramkan iman dalam hati kita, terkhusus kita yang masih muda ini, kita yang masih mencari tentang pengalaman hidup, begitu juga kalau boleh dikatakan dalam tanda kutip pengalaman iman, ya, bahwa iman kita itu masih banyak perlu kepada pengalaman, iman kita masih perlu kepada uji coba. Mungkin berbeda dengan iman ayah-ayah kita, kakek-kakek kita, atau orang-orang tua kita yang hadir bersama kita atau yang mendengarkan kita. Mereka telah banyak uji coba dalam hidup, ya, telah banyak mungkin bukti-bukti yang orang lain gak mendapatkan, mereka dapat sudah. Tapi kita yang masih muda, masih remaja, iman kita ini tidak terlepas daripada, kalau bahasa sering anak muda bilang, ya naik turun lah, ya. Entah banyak turunnya daripada naiknya, pokoknya selalu dalam kondisi naik turun, tidak stabil, ya. Itu juga dipengaruhi oleh kondisi kehidupan yang kita hadapi dan kejiwaan dan mental yang kita alami. Nah, maka malam ini kita bicara dalam segmen yang kecil sekali tapi penting dalam masalah iman ini adalah bagaimana kita mampu di dalam kita beriman kepada Allah itu mampu untuk pasrah, dan bagaimana lingkup pasrah dalam iman itu, ya. Pasrah itu, orang sanggup enggak memasrahkan dirinya, memasrahkan masalah kehidupan yang dia hadapi. Dan ini adalah masalah mental, masalah kejiwaan yang sangat mendalam sekali. Pada saat orang tidak mampu memasrahkan diri atau memasrahkan takdir, kejadian, pengalaman hidup yang dia alami, apa yang terjadi secara mental? Dia tidak mampu untuk lekang daripada masa lalu atau lekang daripada kondisi yang sedang dia hadapi. Syukur-syukur kondisi itu baik. Bagaimana kalau kondisi itu sulit, berat? Gimana sanggup dia memasrahkan diri? Orang yang nggak sanggup untuk memasrahkan dirinya itu kalau dia berhadapan dengan masalah hidup, bukannya semakin ringan, semakin berat. Bahkan nggak ada kemungkinan dia mampu untuk menghadapinya atau apalagi untuk menyelesaikannya. Ini pertanyaannya adalah gimana kawan-kawan, teman-teman, saudara-saudaraku sekalian, kita dengan kondisi iman kita ini kita sampai kepada titik pasrah. Nah, jadi di antara kebenaran iman kita adalah kemampuan kita untuk memasrahkan diri kita kepada Allah dan memasrahkan segala kondisi yang kita hadapi kepada Allah Subhanahu wa taala secara hati kita. Maka oleh sebab itu para ulama mengatakan seperti misalkan Sa'id bin Jabir, beliau mengatakan bahwa at-tawakkal jima'ul iman.
Sesungguhnya kemampuan kita bertawakal kepada Allah itu adalah simpul semua iman. Itu adalah kunci semua iman, patokan daripada iman itu sendiri. Orang bertawakal kepada Allah adalah orang yang mampu memasrahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Makanya ilmu tawakal itu hanya ada di dalam Islam, di dalam iman. Setelah iman akan ada tawakal itu. Makna tawakal itu apa? Nah, tawakal itu adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah fi istijlabil al-manafi' wal madar fi dunya wal akhirah. Yang dikatakan dengan tawakal itu adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah. Kemampuan kita untuk bergantung, berupaya dan memasrahkan diri kita kepada Allah dengan sebenarnya. Dengan sebenarnya. Dalam masalah mencari untung atau mencari manfaat atau menolak segala bentuk bahaya dan kemudaratan, baik dalam hidup di dunia ataupun dalam hidup di akhir ataupun nanti di urusan akhirat kita. Dan kemampuan kita ala qillatil umuri ala Allah, kemampuan kita untuk pasrahin semua perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tawakal. Ya. Itu tawakal, saudaraku yang dimuliakan Allah. Makanya disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri bahwa inna tawakkul al-'abdi ala rabbih an ya'lam anna Allah wathiqatuh. Kemampuan seseorang memasrahkan diri dalam tawakalnya kepada Allah itu adalah kemampuan dia saat dia mengetahui dan sadar bahwa Allah thiqatuh. Nah, kata Imam Hasan Al-Basri, kata beliau apa? Seseorang itu akan mampu memasrahkan segala hal dalam hidupnya kepada Allah pada saat dia mengetahui annallaha huwa thiqatuh. Ini bagus ini. Bagus kata Imam Hasan Al-Basri, annallaha huwa thiqatuh. Apa terjemahannya? Terjemahannya annallahu huwa thiqatuh itu tertulis dalam uang dolar. Dolar Amerika. Apa tulisannya? In God we trust. Ya, bahwa betul-betul kemampuan untuk trust tertinggi kita itu hanya kepada Tuhan. Jadi kepercayaan, kepasrahan tertinggi kita itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anallahu wathiqatu, mau kemampuan untuk bertawakal itu, kemampuan untuk memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma di sini ada masalah yang terjadi ketika kita banyak bicara seperti ini. Itu orang muslim yang beriman kepada Allah, orang pasrah itu nggak ada buat apa-apa, nggak ada kerja apa-apa. Mereka sama sekali nggak banyak, tidak rajin, tidak berusaha, tidak berupaya lagi, udah masrah aja udah. Nggak begitu. Enggak begitu, saudaraku yang dimuliakan Allah. Para ulama kita mengatakan dalam ilmu tawakal bahwa tawakal itu adalah urusan hati. Sidqu i'timadil qalb. Kemampuan hati itu untuk pasrah diri kepada Allah itu urusan hati. Maka orang muslim dia memiliki dualis. Dualis bukan makna dualis hipokrasi atau dualis nifak, bukan. Tapi dualis yang saling takamul, saling untuk menyempurnakan. Dari sisi jiwa dan hatinya dia penuh tawakal, pasrahin semuanya kepada Allah. Tetapi dari sisi jawarih, dari sisi luar ekstrinsiknya, dia itu justru mengambil semua sebab, semua akibat. Sebagaimana kata para ulama kita begini, Ibnu Rajab Al-Hambali beliau sampaikan begini, fasa'yu fil asbabi bil jawarihi ta'atun lahu wat tawakkal bil qalbi alaihi imanun bih. Maka segala daya upaya yang kita pakai, yang kita usahakan dengan anggota tubuh kita, dengan jasad, dengan pikiran kita, itu taat kepada Allah. Ya, upaya kita dengan segala daya upaya yang kita pakai, kita ambil, kita usahakan, itu ta'atun lahu, taat kepada Allah. Wat tawakkal bil qalbi alaihi imanun bihi. Sedangkan bertawakal kepada Allah dengan hati
Lihat itu. Tadi dengan jawarih, segala semua anggota tubuh, pikiran dari ujung rambut sampai ujung kaki itu. Segala daya upaya, bahkan link-link yang kita miliki, orang yang kita kenal, itu semua sa'yun itu. Ya, bahkan lingkungan yang ada, faktor alam yang ada, itu semua sa'yun kita. Gimana faktor alam ini bisa mendukung kita? Gimana orang-orang di sekeliling kita bisa mendukung kita? Gimana mata kita, kemudian semua anggota tubuh kita ini bisa menyukseskan apa yang kita inginkan, kita harapkan. Adapun tawakal dengan hati, nah beliau katakan, wattawakkul bil qalbi, wattawakkul bil qalbi imanun bihi, bukti keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Jadi orang mukmin ini punya dua sisi, sisi yang dualis. Ini. Tapi dualis bukan dualis hipokrasi. Dualis nifak. Biasanya kalau dibilang dualisme, dibilang kan orangnya ini bahasa orang Acehnya bube dua jab, serkap dua muka. Nyankah hipokrasi. Beda dia. Dualis hipokrasi dengan dualis yang saling menyempurnakan, takamuli namanya. Kalau hipokrasi dualis tapi salah satunya diingkari. Ini yang benar, yang lain diingkari, cuma dinampakkan dua sisi. Tapi dua sisi yang takamuli pada seorang muslim, kedua-duanya sekaligus ada. Sisi dalam hatinya pasrah habis-habisan. Tapi sisi luarnya dia berusaha sekuat mungkin, sekuat tenaga. Dalam satu waktu punya dua kondisi ini hati seorang mukmin. Itu namanya sunaiyah takamuliyah, atau pemahaman dua sisi yang saling menyempurnakan, saling mendukung satu sama lain. Itu orang mukmin. Sehingga orang mukmin sanggup pasrah habis-habisan dalam kondisi dia berusaha sekuat tenaga habis-habisan juga. Nah, inilah hebatnya orang mukmin. Sehingga Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwa man sarrahu an yakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Barang siapa yang dia itu senang menjadi orang paling kuat, maka tawakal kepada Allah. Man sarrahu an yakuna aqwan nas, siapa yang mau senang dia itu jadi orang paling kuat, maka tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal itu menjadikan orang kuat, full. Full apa? Set dari sisi intrinsik dari dalamnya kuat, mentalnya kuat, hatinya kuat, pasrah habis-habisan pada Allah. Kemudian dari dalam juga dia kuat dalam dia berusaha, dia berupaya. Kita ambil contoh nih dalam hidup, dalam kisah lah para anbiya terdahulu. Kita ambil kisah misalkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim, puncak kisah beliau itu kan pada saat beliau berdakwah kaum beliau yang menyembah berhala, sampai ada berhala itu yang dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, dan kemudian ditinggalkan satu berhala yang besar itu untuk supaya kaumnya berpikir gitu, mikir gitu, supaya mereka tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Ibrahim? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum wa la yadurrukum. Nabi Ibrahim berkata, afata'buduna min dunillah, apakah kalian menyembah selain Allah ma la yanfa'ukum, yang tidak memberikan manfaat kepada kalian, wa la yadurrukum, dan tidak memberikan mudarat sama sekali. Uffin lakum, kata Nabi Ibrahim, uffin lakum walima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun, kata Nabi Ibrahim. Sungguh celaka kalian, ya. Kenapa kalian menyembah selain daripada Allah? Afala ta'qilun, enggak mikir kalian, kata Nabi Ibrahim, ya. Diulangi kedua kali oleh Nabi Ibrahim, uffil lakum falima ta'buduna min dunillah. Kenapa kalian menyembah selain daripada Allah? Ini dalam surah Al-Anbiya, ya. Ayat yang ke-66 sampai selanjutnya. Uffil lakum, kenapa kalian sembah? Ya. Afala ta'qilun, enggakah kalian mikir? Nah, logika kaum Nabi Ibrahim terhenti. Memang nggak sanggup mikir mereka.
untuk mencari logika yang baik untuk sampai kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Qalu harriku wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Akhirnya diminta apa? Nabi Ibrahim itu diajak oleh kaumnya untuk supaya beliau ditangkap. Harriku, bakar Ibrahim itu. Wansuru alihatakum, dan selamatkan Tuhan-Tuhan kalian. Selamatkan Tuhan-Tuhan kalian. Jadi Nabi Ibrahim disuruh untuk dibakar, ya. Kemudian ada yang memprovokasi supaya Nabi Ibrahim dibakar untuk membela Tuhan-Tuhan mereka. Jadi dipikir Nabi Ibrahim ini telah menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka yang benar itu, padahal salah. Nabi Ibrahim mengajak untuk mikir. Dalam kisah pembakaran Nabi Ibrahim ini, betul-betul terjadi pembakaran Nabi Ibrahim. Dibakarnya Nabi Ibrahim ini, itu perlu beberapa para sejarawan Muslim dalam mengisah kisah ini. Itu Nabi Ibrahim ditahan beberapa lama untuk supaya kayu bakar dikumpulkan, kemudian alat pelempar Nabi Ibrahim itu dibuat khusus yang bisa dilemparkan dari jauh ke dalam api gitu. Itu perlu waktu sekitar 10 hari mereka mempersiapkan pembakaran terhadap Nabi Ibrahim. Kira-kira dalam kondisi itu Nabi Ibrahim ngapain? Dan coba bayangkan ketika Nabi Ibrahim sedang dipersiapkan untuk dibakar, beliau ditahan. Lalu kemudian setelah itu, pada saat beliau digiring ke tempat api itu untuk dibakar, kemudian ketika beliau dipasang di tempat pelempar, dan beliau ketika akan dilempar betul ke dalam api, bagaimana kondisi Nabi Ibrahim? Itu kan step by step. Sehari, 2 hari, kemudian sampai sedikit-sedikit terus. Bagaimana keimanan Nabi Ibrahim itu? Ya? Bagaimana keimanan Nabi Ibrahim pada saat itu? Allah, kenapa engkau tidak tolong aku ya Allah? Ini udah betul-betul nih, mau dibakar ini. Ya, udah dinaikkan ke atas ini, kemudian apinya betul-betul menyala di depan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menyaksikan itu step by step itu semua. Apinya betul-betul terbakar. Kemudian panas lagi. Kemudian dipasang beliau di atas tempat lempar itu. Dan jadi betul, ketika dilempar betul-betul jadi. Dan Nabi Ibrahim terlempar. Nabi Ibrahim merasakan itu semua seperti manusia biasa merasakan hukuman itu. Api betul-betul di depan beliau itu, ya, panas. Beliau lihat, apa enggak ada pertolongan Allah ya, kita pikir ya. Kalau kita mikir, kalau nonton film bahasanya, apa enggak ada pertolongan Allah? Kenapa api itu enggak padam gitu ketika dinyalakan, enggak jadi turun hujan. Ini enggak kejadian sebagaimana yang diinginkan sama mereka. Kira-kira kepasrahan Nabi Ibrahim seperti apa ya? Nah, ini dia. Kepasrahan Nabi Ibrahim seperti apa? Adakah beliau pada saat kondisi step by step beliau lihat akan terjadi dengan beliau itu, beliau pasrahnya bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini perlu kita belajar. Dalam kondisi hidup yang kita hadapi kawan-kawan sekalian, kondisi sulit dalam hidup, kita kadang menyaksikan step by step itu terjadi dengan kita, yang akhirnya iman kita kepada Allah itu diuji betul-betul. Ya, step by step itu kita lihat, kok semakin hari semakin ini ya, seperti nggak ada apa-apanya ya, kok begini, kok begitu, sampai mau dibakar betul-betul kejadian. Masa yang diinginkan sama orang kafir terjadi ya, nabinya mau dibakar. Kepasrahan 100% Nabi Ibrahim kepada Allah dalam hatinya, beliau sudah ditangkap, nggak bisa buat apa-apa lagi. Nggak ada HP mau nelpon, tolong nih saya sudah ini, ajak orang kampung, nggak ada. Udah, la haula wala quwata illa billah. Maka titik kepasrahan Nabi Ibrahim yang sangat luar biasa itu, iman beliau nggak goyang kepada Allah, sehingga Allah firmankan, qulna ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ternyata pertolongannya justru di sana, itu di dalam api, enggak sebelumnya. Dicari kayu tidak ada, mungkin kan bisa juga ketika dibakar api, ketika itu turun hujan, kan bisa aja. Tapi enggak, justru pertolongan Allah di tempat yang enggak disangka. Kapan? Di dalam api. Pertolongan kepada Nabi Ibrahim. Bisa
Bisa kebayang nggak bagaimana kepasrahan Nabi Ibrahim kepada Allah dengan imannya yang tidak goyang sedikit pun? Saudaraku yang dimuliakan Allah. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami firmankan, ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau dingin. Wasalaman ala Ibrahim, dan kesejahteraan, keselamatan bagi Ibrahim. Allahu Akbar. Ternyata di sana pertolongan Allah di dalam api. Pernah nggak ya kita menghadapi kondisi hidup seperti itu? Step by step kita melihat rasanya nggak ada pertolongan Allah sama sekali. Bagaimana kondisi hati kita? Kita udah berupaya cari jodoh sana sini sampai sekarang belum dapat. Bagaimana kondisi kita? Kita udah mencari kerja sana sini, semakin hari semakin nampak betul-betul seakan nggak ada pertolongan Tuhan sama saya. Ya, nggak ada pertolongan Allah sama saya seakan-akan gitu ya. Ada nggak kepasrahan dalam diri kita itu? Pada saat mungkin kita udah terjerat, nggak mungkin la haula wala quwata illa billah, dan kita melihat seakan-akan nyawa sudah di depan mata kita itu udah nggak ada lagi. Kepasrahan kita itu seperti apa? Nah, itulah iman. Begitu saudaraku yang dimuliakan Allah. Pada saat seseorang mampu pasrah begitu kepada Allah, maka Allah akan menolongnya di akhir dengan sebenarnya. Dengan sebenarnya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya, dengan cara yang tidak kita sangka. Maka kawan-kawan muda juga, kalau kalian sudah tertarik pada seorang jodoh wanita misalkan, udah tertarik nih, lihat bahwa waduh sungguh luar biasa, nampaknya nggak ada wanita lain selain dia nih ya. Gimana rasanya nih? Mau saya pasrahkan kepada Allah, saya harus seperti apa gitu ya. Harus usahanya seperti apa? Harus dipagari dulu, gimana caranya ya. Ada seorang calon kita itu ataupun seorang cowok gitu, gimana ya. Hati ini jangan gundah. Hati ini pasrahkan bahwa jodoh calon yang terbaik yang kalian inginkan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan minta kepada Allah, ya Allah, jangan pernah engkau perkenalkan aku dengan calon-calon jodoh-jodoh yang memang itu tidak baik bagiku untuk masa depan. Siapa saja yang aku kenal dalam hidupku, ya Allah, itu adalah orang-orang yang akan baik bagiku masa depan. Jangan jadikan aku ini jatuh hatiku kepada orang yang tidak baik bagi masa depanku. Pasrahin itu semua Allah. Hati itu betul begitu, pasrahin penuh. Dan yakin bahwa orang yang akan jadi jodoh kita itu ditentukan oleh Allah yang terbaik bagi kita masa depan. Nah gitu. Usaha saya gimana? Apakah saya harus jumpa sama orang tuanya terus, ikat dulu 5 tahun yang akan datang nanti baru balik lagi? Apakah itu normal? Atau saya memantaskan diri saya dulu? Pantaskan diri saya dulu dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti insya Allah suatu saat saya datang, maka akan pasti sekali tembak langsung jadi gitu. Pantaskan diri. Memantaskan diri menjadi lebih baik, berusaha lebih baik, kemudian mencari kerja atau studi lebih baik ya. Kemudian akhlak kita perbaiki, ibadah kita perbaiki, itu salah satu usaha supaya kita pantas mendapatkan jodoh yang baik. Itu upaya loh, itu usaha kita. Di samping kita pasrah tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus begitu, ya, usaha dua-duanya. Kita pasrahin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nanti pasti kalau kita baik sangka dan pasrah sepenuhnya kepada Allah, usaha kita juga benar, Allah akan menentukan orang yang terbaik yang akan hidup bersama dengan kita insyaallah taala pada saatnya, pada waktunya. Yakin itu. Kira-kira pertolongan Allah Nabi Ibrahim datangnya itu terlambat atau pas pada waktunya? Pas pada waktunya, dan dengan cara yang membuat orang kafir terbelalak. Kok bisa gak terbakar jadi dingin bagi Nabi Ibrahim? Nah begitulah kekuatan kepasrahan iman kita kepada Allah, mampu pasrahnya seperti itu. Jadi ingat bahwa sisi orang muslim itu dualis begitu. Ada dualis yang sifatnya saling menyempurnakan. Ya, ini mungkin yang boleh saya sampaikan sedikit. Ya, apabila ada pertanyaan dari kawan-kawan, kami persilakan, atau para hadirin yang berhadir di sini. Memang menarik Ustaz bahwa kita dalam kehidupan ini ada dua sisi bagi kita seorang muslim, yaitu antara ikhtiar, usaha dengan tawakal. Ya.
Cuma masalahnya kan tawakal ini kan sebagai bukti keimanan kita kepada Allah. Betul ya. Usaha sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah. Betul. Masalahnya bagaimana kita membangun rasa ketakwakalan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan memerlukan suatu proses spiritual yang dalam ya. Betul ya. Sehingga kita betul-betul ada kepasrahan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin ada proses, ada tahap-tahap yang harus kita lalui, kita latih diri kita sehingga kita mencapai puncak ketakwatan atau puncak kepasrahatan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sempurna iman kita ini. Ini mungkin ada perlu penjelasan lebih pendalaman lagi. Baik, sehingga demikian kita bisa mungkin secara bertahap bisa melatih diri untuk mencapai tingkat takwa yang tinggi. Ini bagaimana mencapai puncak daripada tawakal dan kepasrahan ini? Gimana Ustaz? Apakah perlu kepada proses? Saya katakan iya, perlu kepada proses, juga perlu kepada model. Perlu kepada model. Kalau berproses aja nggak ada modelnya, juga kita ragu-ragu juga ya, betul nggak ya? Iya, antara iya dan nggak ya. Kita perlu ada model juga sebelum kita berproses. Bagi diri kita perlu proses, kemudian juga ada modelnya yang kita lihat. Modelnya siapa? Itulah para salafus soleh dan para anbiya dan juga para sahabat dulu. Ayo kita bercermin lihat modelnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemampuan kepasrahan Nabi dan tawakal beliau kepada Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Yang bahwa seperti kami sampaikan tadi bahwa sisi seorang muslim itu adalah ada dua list itu. Dua list yang saling menyempurnakan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi perang Badar. Perang Badar itu adalah perang pertama yang secara kuantitas enggak berimbang antara 1000 lebih pasukan kafir melawan hanya 100 sekian daripada orang muslim. Maaf 300 ya, orang muslim. Gimana nih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kata Abu Bakar, malamnya beliau berdoa kepada Allah sampai rida beliau pakai itu jatuh, beliau angkat tangan tinggi-tinggi, ya Allah, in yuhlik hadhil asabah fala yu'bad ba'da hadzal yaum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kalau seandainya hancur kami esok hari, maka engkau tidak akan disembah di bumi ini. Ukurannya udah begitu. Udah kalau kalah esok ya udahlah. Nah, dipasrahkan semua kepada Allah, semua berdoanya habis-habisan kepada Allah sampai beliau ya berdoa dengan menangis sampai datang Abu Bakar menenangkan beliau dari belakang bahwa ya Rasulullah, sesungguhnya Allah pasti akan menolongmu. Itu kan usaha doa Nabi, pasrah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi usaha, apa yang beliau lakukan? Beliau mengatur strategi sebagaimana diatur oleh Habab ibnu Munzir. Habab ibnu Munzir salah seorang sahabat Nabi yang memberikan ide kepada Nabi bagaimana menghadapi strategi besok hari dipakai untuk menghadapi orang kafir Quraisy itu. Dengan cara apa? Semua sumber-sumber air ditimbun, kemudian yang ditinggalkan hanya sumber air bagi orang muslim saja. Dan orang muslim dalam berperang jaga sumber air yang punya mereka, sedangkan orang yang punya orang kafir yang di bagian lain semua ditimbun semua supaya nggak ada lagi air. Itu pekerjaan mereka, strategi sebelumnya. Sampai capek pekerjaan itu lama, selesai. Malam Nabi pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa habis-habisan kepada Allah. Serahkan semua urusan pada Allah. Ada usaha habis-habisan, ya, ditimbun semua itu. Kemudian malamnya beliau salat, berdoa kepada Allah, memasrahkan urusan beliau kepada Allah. Sudah. Bagaimana hasilnya? Menang tidak? Menang. Sebagaimana dijanjikan dengan diturunkan para malaikat. Kemudian dalam perang Khandaq juga. Dalam perang Khandaq itu adalah perang yang sangat luar biasa, terjadi koalisi orang musyrikin Quraisy dan juga orang Yahudi di Madinah itu berkoalisi semuanya untuk menyerang kota Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum, wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siaplah, bersiap-siagalah. Ya.
Begitu juga Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bi aduwallahi wa aduwakum. Wa'iddu lahum, dan persiapkanlah bagi musuh-musuh itu nanti segala kekuatan, min ribatil khail, daripada kuda-kuda yang tertambat, ya. Turhibuna bi aduwallah, agar kalian membuat gentar musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Allah ketika menyuruh persiapkan dengan segala kekuatan yang kalian miliki, kemudian teruslah kalian berhati-hati, itu menyuruh pasrah pada Allah enggak ya? Kerahkan semua tenaga kalian miliki, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan bagi menghadapi musuh itu dengan segenap kekuatan yang kalian miliki. Itu usaha totalitas enggak ya? Ya, totalitas enggak? Itu disuruh sama siapa? Sama Nabi dan para sahabat loh. Sama Nabi dan para sahabat. Emangnya kurang pasrah mereka ya kepada Allah? Ingat dua list yang saya sampaikan tadi. Orang muslim imannya itu udah tawakal kepada Allah, serah kepada Allah, udah nggak perlu nggak perlu diajarkan lagi, nggak perlu diajarkan Nabi bagaimana pasrah beliau kepada Allah. Tapi dari sisi luar, kekuatannya disuruh oleh Allah, terus persiapkan sekuat tenaga dan dengan kekuatan kuda yang kalian miliki, himpun semuanya untuk menghadapi perang yang besar itu. Ya. Ya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Lihat, ini kan model ini. Para sahabat dulu begitu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga munculnya Khandak itu, dibuat Khandak dalam perang Khandak ini. Itu Khandak yang itu terjadi kan mikir habis-habisan, cari strategi habis-habisan, kemudian cari dengan menghimpun kekuatan habis-habisan, muncullah ide buat Khandak, buat parit itu. Ya, kuda nggak sampai bisa masuk ke dalam, nggak bisa lompat, berapa panjang itu berarti? Kemudian jauhnya berapa kilo itu? Kemudian masalahnya bukan tanah liat, batu lagi. Itu untuk menggali parit seperti itu masa Nabi, itu kekuatan super nggak itu? Totalitas nggak itu? Sehingga muncul ide-ide cemerlang yang seperti itu, saudaraku yang dimuliakan Allah. Makanya kalau ada yang tanya, Ustadz, itu mana lebih dulu kita pasrah diri kepada Allah dengan kita berusaha habis-habisan, mana lebih dulu? Kalau boleh kami jawab, kemampuan seorang mukmin pasrah sepenuhnya kepada Allah, itulah yang melahirkan ide-ide yang aneh seperti itu dan super. Kenapa? Mereka yakin ujungnya mereka pasti berhasil. Karena mereka mampu pasrah kepada Allah, yakin kepada Allah akan berhasil, maka seberat apapun harus mereka lakukan, siap. Itu dia. Bukan ragu, nggak ragu. Karena sudah duluan yakin di dalam, makanya masalah usaha enteng setelah itu. Maka begitu pula dalam masalah hidup kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Kawan-kawan muda, kalian akan banyak masalah dalam hidup ke depan. Setiap kita ada masalah sendiri sesuai dengan pilihan kita. Apakah masalah jodoh, apakah masalah pekerjaan, masalah keluarga kalian juga yang kadang tidak stabil antara orang tua dan ayah ibu kalian. Ya, semua masalah itu untuk mendidik kalian, mendidik iman kalian lebih baik, mendidik, menjadikan interaksi iman kita kepada Allah yang berproses secara terus menerus. Bagaimana kita akan bertindak, bersikap ketika menghadapi masalah seperti itu. Ya. Mudah-mudahan Allah jaga iman kita, Allah jadikan kita orang-orang yang dituliskan kesuksesan di dunia dan juga kesuksesan di akhirat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.